Stan agak kurang. Stan juga ada. Stan Ada dia ada juga. Kak, Stan. STS Ada juga Stan. sudah ada sih sekarang. Iya STS ada. sudah ada sekarang. Tapi mungkin ibaratnya teman-teman yang lebih saintek ini, yang lebih ngarah saintek ya, itu mostly SKD-nya lebih tinggi teman-teman. Jauh tingginya. SKD mereka ketat banget. Jadi misalnya ada yang nanya nih, kayak mungkin ada yang nanyain STS. STS kosmetik sudah buka kak atau belum? Ini tahap SKB mereka. Aku saranin tahan dulu sih. Karena aku menurut pengalamanku juga, mereka yang lolos ke SKB itu belum tentu yang SKB-nya tinggi. Iya Tapi betul. sudah pasti SKD-nya Lebih tinggi itu dulu. SKD-nya tinggi dulu guys. Nah, SKD ini tuh nggak sesulit SKB teman-teman. SKD itu gara-gara ibaratnya dalam tanda kutip mudah ya. Jadinya eh karena SKD itu mudah, persaingannya tinggi banget. Kalian jangan bangga dulu kalau udah dapat 400 atau 420 gitu loh. Jadi memang benar-benar harus tinggi-tinggi. Oke, so kita bahas. Kayaknya aku harus sabar ya guys. Kita announce di sini juga di apa di IG biar rame yang datang. Biar rame. Sabar. Kita buat kali dulu. Halo teman-teman, bagi teman-teman yang malam ini kosong dan lagi galau tentang kedinasan, silahkan join link Zoom di bawah ini. Kita bahas-bahas santai bersama aku, Kak Sofi, dan di sini ada Kak Adit juga dari Poltekpel. Langsung join link Zoom. Oke. Wes, wes. Kalau Adit sendiri berarti angkatan berapa Dit lulusnya Dit? kalau saya kemarin Kak lulus SMA tuh tahun 2021. Hmm. Nah, pas selesai lulus pertama tes IPDN. Nah, kemarin kalah di perankingan juga sih Kak SKD itu kemarin. Nah, pada saat tes tahun kedua saya ngambilnya Kementerian Perhubungan karena gimana ya? Kenapa Pesimis alasan? aja sih Kak. Terus ada beberapa faktor juga kenapa milih Kementerian Perhubungan. Oke, oke. Sebentar, Dit. IG mau apa, Dit? Underscore ADT ya. Kayaknya ke follow deh Kak. ADTY PRT. Sayang sekali, Bos. Namanya, Bos. Misalnya, Bos. Aku mau ADTY. ADTY Iya. PRT. Oke, Aditya Pratama ini ya. Iya. Oke. Harus kita upload dulu di IG. Oke, teman-teman. Suaraku jelas nggak? Suaraku kayak kayak ngendep, ngendep, ngendep. Suaraku nggak jelas ya? Udah jelas nggak? Masih aja. Jelas Kak, Pas jelas Kak. jelas. Oke, oke teman-teman. Kita bahas STS dulu ya. Kita bahas STS dulu. Jadi sebenarnya aku udah dapat ya. Aku udah jadi pegawai sekarang ya. Baru lulus guys. Pegawai-pegawai Gen Z masih aku. Hehe. Aku udah jadi pegawai. Sebenarnya aku udah dapat terkait STS ini 100 mahasiswa dan beberapa bitnya. Cuman aku nggak berani nge-share. Aku hold dulu aja intinya sampai ada resminya. Takutnya ada perubahan dan lain-lain. Jadi aku yang disalah. Intinya segitulah. Nah, kuota ini sebenarnya mirip ya sama yang tahun lalu ya teman-teman ya. Kuota ini mirip dari segi regulernya lah sama bitnya. Cuma di sini menariknya guys. Menariknya STS ini fun fact ya, Dit ya. STS tuh ibarat jarang banget kita ngadain polbit ya, Dit. Nah, mulai 2 tahun ini, Bener Kak. 2 tahun ya, tahun inilah, tahun ini tuh udah ada polbit daerah. Iya, Polbit, Polbit daerah. Iya, gokil sih sebenarnya, gokil. Tahun lulusanku tuh udah ada yang ditarik ke Pemda, teman-teman. Jadi memang mungkin arahnya BPS ini mau eh sana ya. Oke. So kita langsung bahas. Di sini ada reguler dengan afirmasi kewilayahan. Afirmasi kewilayahan ini jelas merujuknya ke Papua teman-teman ya, teman-teman di Papua. Jadi ada D3 di sini. Bisa dibilang gitulah nanti. Di sini kan adalah Provinsi Papua dan Papua Barat beserta pemekarannya untuk mengisi formasi pegawai BPS pada wilayah tersebut. Gitu.
Yang juga mau ngasih tahu apa sih D3 lulusnya gimana, yang D4 lulusnya gimana. Oke, terus pembibitan. Pembibitan tuh ada D4 statistik dan D4 komputer statistik. Pembibitan ini teman-temanku yang ada saat ini teman-teman ya, yang masuk pembibitan tuh mereka ditempatin di Kominfo atau di Bapeda, di Bapedanya Pemda. Itu. Temanku ada yang dari Kalimantan Selatan, itu ditempatin di Kominfo. Kominfo Kabupaten Tabalong, guys. Tabalong tuh kabupaten yang ada Adaronya, yang ada Tohirnya. Tohirnya. Oke. Kita masuk. Reguler ini bisa siapa aja, guys. Siapa aja. Lulusan SMA sederajat di seluruh Indonesia. Oke. Kita lihat di sini. Nah, menarik teman-teman ya. Sekali lagi STS menarik sekali tahun ini. Karena ada 54 yang di pusat, teman-teman. 54 yang di pusat. Gokil. Sekali lagi ini gokil. Gokil sekali. Nggak pernah ada pusat itu sebanyak ini yang direkrut. Pusat atau kementerian lain ya. Bayangin ya bro, dari 350, 54 ini di pusat. Ngeri ini. Kayaknya memang BPS ini mau restrukturisasi lah. Tapi ini asumsiku, pusatnya atau kementerian lain tuh pasti banyak dari kementerian lain. Karena semenjak Pak Prabowo ini, BPS tuh megang ini teman-teman ya. Datanya lebih kuat lah sekarang. Ada rancangan undang-undang baru, jadi data-data itu benar-benar dihandle sama BPS. Gitu. Mau disahkan lah intinya, lagi proses. Asumsiku mungkin salah satunya gara-gara itu. Yang kedua, bisa aja 54 ini banyak request dari kementerian lain. Gitu loh. Oke. Provinsi Aceh 10, 17, dan sebagainya. Oke, menarik lagi di Jawa teman-teman ya. DKI Jakarta 9, Jawa Barat tuh 30, Jawa Tengah 31, DKI Yogyakarta 11, Jawa Timur 31. Berapa guys? 100 teman-teman ya. 112. 112 111 formasi. Iya, 112 formasi itu ada di Jawa. Ada Banten, sorry. 121 sebelum pusat ya. Ada di Jawa. Ngeri sih ini. Ngeri guys. Biasanya itu Jawa tuh jarang banget buka. Oke. Jarang banget buka teman-teman. Sekarang sisa-sisanya lah Kalimantan Timur. Kalimantan Utara cuma satu. Kalimantan Timur tiga. Sulawesi Utara empat. Sulawesi Tengah delapan. Sultra, nih tempatnya Adit nih, cuma 6. Sisanya 7 7. Kayak asumsiku ya. Kalau nggak salah tuh di atasnya, di atas tahun ini tuh banyak ke timur. Mungkin yang sekarang mau di press lagi di Jawa. Oke, ini sorry, chatnya kalau nggak kebaca teman ya. Saya lagi fokus. Jawa adalah kunci. Jarang teman-teman, jarang. Oke. Nah, sekarang ini afirmasi Papua. Teman-teman dari Papua ada di tiga di sini. Papua Barat sama Provinsi Papua. Oke. Nah, ini Polbit ya teman-teman ya. Ada Kampar, Kampar di Sumatera ya. Indragiri Hilir, Penukal Abab, Tabalong, Masuji, Tanah Laut, Tapin. Ini tiga kabupaten, Tabalong, Tanah Laut, dan Tapin ini satu provinsi teman-teman dari Kalimantan Selatan. Oke, kita baca lagi. Mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan asal akan diangkat jadi CPNS. Pendaftaran pusat atau kementerian lain, BPS provinsi, ataupun BPS kota. Lulusan STS wajib 2N+1. Kalau di Poltekpol berapa? Masa ikatan Apa dinas. kak? Di Poltekpol itu berapa masa ikatan dinasnya? 4 tahun nggak? Oh, 4 tahun aja ya? Kalian Iya, berarti N doang ya? Selama N aja nih. iya, Atau iya kak. 4 tahun. kalian bisa tahan tingkat nggak? Bisa, bisa kak. Ada tahan tingkat. Berapa lama batasan tahan tingkatnya? 1 tahun Satu sih aja. kak. Kebetulan Oh, ada angkatan saya juga yang tahan tingkat kak. oke oke. Baik. Nah, ini teman-teman, sekarang bedanya apa sih D3 dan D4? Kalau D3 itu nanti IMD start ya. Jadi kalau kalau kamu mau start S1, kamu mau kuliah lagi tuh setahun atau 2 tahun. Kuliahnya di mana? Kalau BPS bisa kamu ke UT sekarang ya, atau ke kampus terdekat yang ada di kantor. Ya, kalau di kota mungkin ada kampus itu kamu bisa kuliah di situ.
Nah, yang beda ini teman-teman, golongannya 2C. Yang D4 itu setara S1, nanti golongannya 3A. Apakah 2C ke 3 ini jauh? Jauh sih menurutku. Jauh. Jauh. Mungkin Naiknya 8 tahun, Kak. ya, atau ya benar. Atau mungkin kamu kuliah tuh, habis kuliah kan bisa disetarakan lagi golongannya lah. Iya, Ya, penyetaraan bisa. let's say cepat-cepat 4 tahun teman-teman. Gitu. Jadi, aku cuma mau sarankan. Aku mau sarankan kalau teman-teman yang mau masuk SIS, kalau emang kalian pede dengan nilai kalian, ambil aja D4 gitu. Menurutku ya, daripada kalian udah lulus, ya tapi sekali lagi, itu terserah teman-teman. Tapi aku nggak mau ada rasa kayak gini loh. Kalian tuh udah try hard banget nih, nilaimu tinggi, tapi kamu nyesal, ih kenapa aku nggak ngambil yang pol-polan aja. Tuh, sayang aja teman-teman. Syaratnya nih, STS tuh semua boleh teman-teman ya. SMA, MA, SMK, MAK, gak peduli, mau apapun. Nggak mandang Ti- fisik ya. Iya, tidak ini real tidak pandang fisik, tidak buta warna teman-teman. Ini yang paling edition doang sih, tidak buta warna doang. -6, mau silinder juga nggak apa-apa nih. Wih, Tuh, keren, keren, keren. keren ya. Nah, ada ini ya, batasannya bahasa Inggris minimal atau nilai rapor ya teman-teman. Kak, ada kemarin pertanyaan nih. Kak, ijazahku kurang nih, tapi raporku cukup nih, atau sebaliknya. Ya udah kamu ambil salah satu aja teman-teman, salah satu aja. Ambil aja pakai rapor ganjil, ganjil lu semester 5 ya. Kalau ternyata semester 5 mau tinggi, atau pakai ijazah kalau ijazah mau tinggi. Tuh. Minimal 16 tahun, maksimal 22 tahun per 1 September. Belum menikah dan tidak menikah selama pendidikan. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas, tidak pernah jadi STS. Ada SPD, surat penjanjian ikatan dinas. Dari sini dikatakan tidak mengajukan pindah wilayah penempatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 7 tahun sejak diangkat PNS. Kecuali terdapat kebutuhan organisasi. Tuh. Nah, ini juga harus diperhatikan teman-teman. Sebenarnya bisa sih ada cara cepatnya, istilahnya ya. Mungkin teman-teman yang menikah itu menikah terutama kan ikut suami ya, itu kemungkinan bisa cepat mutasinya. Kemungkinan gitu. Tapi kalau kamu single, ya kan, terus Anda laki-laki, ya, so kamu harus siap hidup aja di situ. Oke, ini yang op teman-teman kalau ada yang dari Papua, ini afirmasi harus dibuktikan ini ya, Majelis Rakyat Papua setempat. Sistem seleksi, sistem seleksi kita baca lagi. Ah, ini sama lah ya. Ada pas foto, kartu identitas, KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, jasa atau rapor. Ini afirmasi. Jadi kita tuh akses di mana sih teman-teman? Akses tuh namanya Dikdin SS CSN atau inilah ya. Nanti buat akun, buat akun. Terus karena ini udah tergenerat pakai Nik ya, jadi kalau misalnya udah lulus, kayak nggak bisa tes SKD lagi. Dan aku pengen tes SKD lagi, banget ke tes. Loginnya, terus setelah itu nanti ke STS. Cetak bukti pendaftaran, baru kita login lagi Kak, ke dinasan yang dituju. Kalau di sini berarti STS. Login lagi, intinya mereka satu akun lah teman-teman sebenarnya. Verifikasi email, dan nunggu hasil seleksi administrasi. Baru dapat kode billing, login ke pembayaran lagi, baru cetak kartu ujian, baru cetak kartu SKD-nya. Gitu. SKD-nya di BKN. BKN terdekat. Apakah di ibu kota provinsi? Belum tentu. Pokoknya BKN yang terdekatmu saat ini ya. Saya lagi di Jawa, berarti BKN Jawa. Untuk STS sendiri, setauku ya. Soalnya aku kemarin tuh ada kesalahan, teman-teman. Pupuku masuk STS, SKD-nya lolos. Waktu itu dia lagi di Jawa kita. Dia balik ke Kalimantan, oh tes matematikanya di Jawa juga. Nah, itu jadi kamu harus make sure nih, sebulan kemudian kamu ada di mana gitu. Atau enggak, misalnya nih kamu lagi di Jawa nih, SKD, ya tahan dulu teman-teman sebulan di situ. Atau nanti siap aja waktu matematika nggak milih gitu. Kak, nanti mungkin bisa milih ya mungkin. Mungkin bisa aja milih lagi guys. Mungkin bisa aja milih lagi. Tapi kalau nggak bisa milih. Nah, yang pernah ikut tes, tes matematikanya sulit nggak Kak?
Tergantung ya guys. Sulit nggak ini sih tergantung. Kelurahan UTBK. Tapi kalau mau gampang ikut Raut Matematika series 3 nanti dari gas kedinasan. Iya, promo dulu. Promo ya guys ya. Ini ini ya peserta-peserta ya. Nilai TIO paling rendah ini afirmasi. Ini ya 156, 80, 65. Normal ya teman-teman ya. Normal. Aku asumsikan teman-teman yang mau masuk STIS ataupun STAN atau semuanya deh. Coba kalian ikut tryout dan pastikan nilai kalian tuh di atas 420, teman-teman. Pastikan di atas 420. Pastikan di atas 42, 40, 20 secara konsisten ya. Nah, sesi selanjutnya matematika 40 soal 5 0 min 1 ya guys. 5 0 min 1. Nilai ambang batas tes matematika 65. Reguler dan penerbitan 55. Peserta dinyatakan lulus tes 1 apabila lulus tes matematika. Diurutkan berdasarkan peringkat terbaik. Diambil 2 kali formasi. Oke, kita baca ini. Kita baca ini agak penting guys. Tadi ini berapa kali formasi ya? 5 kali formasi. Nah, ini aku nanti mau kembali lagi ke persaingan. Kita analisis persaingan lagi. 5 kali formasi. Ini habis itu 2 kali formasi ya guys. Matematika 2 kali formasi. Lanjutlah mereka ke lanjutan sesi 2. Psikotes dan wawancara. Psikotesnya kalau dari beberapa yang disarankan tuh kemarin tuh lebih banyak ke perhitungan lah. Intinya kalian punya intelijensi. Banyak kan di situ. Baru nanti ada wawancara. Wawancara ini hal baru guys. Dan ini kalau dilihat kan wawancaranya juga by Zoom ya. Intinya by luring lah. Jadi kemungkinan kalau wawancaranya sendiri, ini kalau nggak salah ya, ini kan sorry, by daring ya kan. Psikotes dan wawancara by daring. Jadi kemungkinan tesnya itu yang wawancara kamu tuh langsung dari pusat. Entah itu mereka psikolog, psikolog intinya yang untuk seleksi-seleksi, ataupun orang pusat. Habis itu masuk nih seleksi lanjutan kesehatan kebugaran. Nah, STS ada nih kesehatan kebugaran. Jadi di waktu udah dipakai ini, yang masuk-masuk ke STS tuh besar-besar badannya guys. Jumbo-jumbo, jumbo-jumbo. Iya, kaget saya kak. Tinggiku 170 ya. Kan ya banyak lah anak-anak jumbo-jumbonya. Gede-gede guys, ternyata guys. Sekarang. Woi, gas kedinasan, gas kedinasan. Sorry, ada yang baca. Ditunggu tahu garas gas kedinasan. Tryout 8 guys, tryout 8 nanti ada gratisnya. Oke, tryout terakhir tuh kayaknya. Biaya seleksi 300.000. Ini jadwalnya ya. Jadwalnya. Memang masih belum resmi ya. Masih belum tepat waktu, tepat tanggalnya. Oke, kita mau analisis lagi teman-teman. Cek-cek aman ya, nggak bocor ya. Sekarang aku mau analisis. Ini penting. Ada beberapa yang nanyain ke aku tuh, Kak, saya mau di Jawa, Kak. Kak, saya di sini gimana ya, Kak? Gimana ya, Kak? Wait, wait. Oke, kita sekarang analyze dulu. Ada yang dari IG? Semoga linknya bisa, guys. Kalau linknya nggak bisa, mohon maaf. Nah, analisisnya gimana nih, teman-teman? Reguler itu semua provinsi boleh. Oke, reguler itu semua provinsi boleh. Reguler semua provinsi boleh. Ini yang ada di Zoom ini 30 orang. Mungkin yang masuk ke sini 10. Mungkin. Ada. 10 orang yang ada di sini dengerin aku. Dengerin. Dengerin nih. Aku kasih tes tahu. Reguler semuanya boleh. Kamu orang Papua, kamu tembak ke pusat boleh. Kamu orang Sabang kayak kamu tembak ke Papua boleh. Itu ya bebas. Bebas caranya. Aku sarankan. Sekarang kita lihat tadi ya. Pengalinya berapa sih SKD? Pengalinya 5 teman-teman. 5 pengalinya. Kalau kamu ambil di Kepri, kamu harus peringkat 5 bos. Satu doang nih. Ini juga kamu harus peringkat 5. Tapi kalau kamu ambil di pusat, pengalinya berapa kali 5? 125. Kamu nggak apa-apa peringkat 125 tuh di situ. Terus Kak, nanti saya matematikanya takut. Kamu peringkat berapa sih? Kali 2 bro. 50 besar aja kamu ambil di situ. Contohnya, aku ngasih tahu aja nih. Tahunku belum milih,
tahunku belum milih provinsi teman-teman. Tahunku belum milih provinsi, aku cuma masuk jurusan. Jurusanku yang diambil waktu itu 250 ya, sekitar itu. Pengalinya itu tiga lah. Aku nggak harus peringkat satu di SKD loh. Aku nggak harus peringkat 250. Karena ada pengali di situ. Pengali ya, ada pengalinya. Tes matematika pun aku nggak harus peringkat satu kan. Ada 250 tuh. Waktu tahunku cuma, ibaratnya tesnya cuma 2 kali ya. Habis metik tuh langsung lulus lah. Tes kesehatan anggapannya nggak tes itu. Gitu. Kak, di metiknya momok nggak? Kayak lagi gue bilang, mereka yang pinter metik belum itu SKD yang bagus ya. Aku waktu matemat ibaratnya teman-teman ya, kan di statistik itu, aduh, ada sebaran data ya, ada sebaran data range, kita punya range. Di SKD, waktu SKD itu lolos itu range-nya itu ibaratnya dari 4, berarti fullnya berapa? 110 kali 5 ya? Dari 55, dari 500 deh. Itu ke 450 doang. Sedikit banget, kecil banget. Tapi kalau udah tes lanjutan, kayaknya mungkin semua-muanya ya. Pokoknya udah tes lanjutan tuh range itu langsung besar. Range-nya langsung besar. Karena mereka yang lulus SKD belum tentu matematikanya bagus. Range-nya besar banget. Aku pun, aku dari Kaltim teman-teman ya. Aku dari Kaltim. Aku waktu tes matematika aku nggak nyangka sih kayak, loh, seingatku aku 100 besar atau 50 besar, aku lupa. Pokoknya menurutku lumayan tinggi lah, lumayan jauh. Karena temanku yang di sebelah, aku tes tuh sama temanku. Nilaiku lebih tinggi nih daripada, aku pikir nilaiku rendah ya. Aku pikir nilaiku rendah. Ternyata nilai dia lebih rendah. Tapi dia pun lolos juga ke STS. Ibaratnya tadi, range-nya itu gede banget. Gitu loh. Range-nya gede banget. Jadi saya sarankan teman-teman mengambil, silahkan serang Jawa, silahkan serang pusat. Tapi Kak, saya nggak mau jauh dari rumah. Nah itu kembali lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman mau dekat rumah, silahkan tembak ke rumah. Aku sarankan begitu juga. Ada yang bahas nih, Amka Sejahtera. Kakak Sopi ganteng, nanti suruh kadit pas tentang Poltekpel peluang lulus. Dan target skor dong bang. Harus peringkat satu debat tapi yang daftar lebih dari 1.000. Suruh semua yang daftar ke Jawa, aku udah lain aja. Kak Sopi penempatan di mana? Nah guys, ada pertanyaan penempatan di mana ya? Aku penempatan gara-gara di tahunku diacak teman-teman ya. BPS tuh diacak. Jadi saya di kayu mana Papua Barat. Di sini banyak ketemu orang-orang Buton juga aku di sini. Banyak orang Kendari di sini. Nah, STS itu, aku kasih tahu lagi nih teman-teman, STS itu selama pendidikannya nggak dapat asrama. Adit dapat asrama kan? Nggak dapat asrama, nggak dapat uang saku juga. Jadi teman-teman harus merogoh kocek. Tapi Jakarta itu adalah tempat yang mengasihkan. Kalau kalian suka event dan lain-lain, wah banyak banget guys. Aku ketemu menteri, ketemu banyak banget lah intinya lah. Begitu. Nanti kelas matematika sabar, mending kalian fokus SKD dulu aja. Soalnya dulu aku pernah buka kelas matematika dan kelas SKD, yang ikut kelas matematika tidak lolos SKD-nya, bingung aku. Percuma dong, saya buka kelas matematika. Oke guys, ini Kadit ngantuk. Silakan Kadit. Kita menunggu Kadit bang. Kak, aku mau luar Jawa dari awal, gocek gini, saya nonton peluang. Kalau kamu bang, ini artinya kalian punya SKD aja guys. Matematika nggak usah dikhawatirin dulu, terus dah. Mending kamu SKD mau tinggiin, kalau mau udah pede, udah tembak Jawa aja. Aku sih gitu ya. Silakan, aduh. Kak, boleh ini nggak apa? Nggak tolong untuk di share screen kan untuk yang Kementerian Perhubungan. Wait, tenggelam lagi jangan-jangan. Sebelumnya ada nggak nih dari teman-teman sekalian yang akan mau daftar Kementerian Perhubungan atau enggak Kementerian Dalam Negeri? Kalau mau nanya tentang IPDN juga boleh. Kebetulan saya juga PDN. pernah daftar IPDN. Itu ada Amka Sejahtera Sibanjuntak tuh. Poltekpol tuh. Ah, silakan.
Ini Kemenhub jadi lebih sedikit nggak sih, Dit? Jadi insan perhubungan. Iya Kak, bener. Kemarin angkatan saya tuh keterima kurang lebih 3.000 Kak, kalau nggak salah. Ya, banyak lah itu Iya, ribuan. 3.000. Paling banyak itu angkatan saya ke 3.000. Gak ada beberapa ratus aja. Sekolahnya banyak loh. Kaget aku. Iya, Masa segini benar. doang? Oke, silakan, Dit. Baik. Untuk pola pembibitan Kementerian Perhubungan atau biasa dibilang Polbit. Nah, jadi eh, untuk Polbit sendiri, sekarang tuh dari Kementerian Perhubungan membagi menjadi dua, yaitu pola pembibitan Kementerian Perhubungan, yang dimana ketika setelah wisuda nanti penempatannya bebas atau siap ditempatkan seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pola pembibitan daerah itu akan kembali ke tempatnya masing-masing atau kembali ke tempat daerah. Nah, boleh di scroll ya Kak, ke bawah aja Kak. Oh, ini tadi ya. Nah, nah tadi yang bilang Polbit Kemenhub nanti tempatkan nanti Si Indo lah. di seluruh Indonesia, sedangkan Pemda akan ditempatkan pada daerah masing-masing. Dan Polbit ini juga setahu saya pada tahun ini baru ada Polbit yang untuk OAP Kak, orang asli Papua. Nah, jadi memang untuk tahun ini tuh agak kaget ya karena banyak gebrakan dari setiap sekdin masing-masing. Iya, Semuanya berubah. iya ke bawah berubah Kak. Ke bawah lagi Kak, ke bawah. Oke. Kepada intinya aja biar lebih efisien. Udah ke bawah aja Kak. Nanti langsung ke ininya aja. 81. Ini Bawa Kak, bawa, bawa. Langsung ke tahapan seleksinya aja Kak biar cek lokasi, eh, informasi. Nih, nah, jadi em, berdasarkan pengalaman saya pada saat tahun 2022 itu pasti akan mengalami tes administrasi. Jadi perlu diketahui bahwa tes administrasi ini eh, jangan dianggap main-main juga karena tes administrasi ini banyak juga menggugurkan para peserta karena mungkin dari kecerobohan teman-teman atau eh, pokoknya simpang siur lah dari pokoknya sebelum administrasi ini perlu ditelah lebih dalam-dalam, dicari tahu mengenai profil-profil kayak backgroundnya itu salah atau background setiap sekjennya itu berbeda-beda. Jadi harus teliti lagi ya teman-teman. Lanjut ke tahap SKD. Untuk tahap SKD sendiri sih, kalau menurut saya untuk Kementerian Perhubungan itu skor aman, kalau mau aman paling minimal 390-an lah atau 400. Itu udah aman insya Allah. halo. Nah, kalau saranku ya, kalau teman-teman yang baru daftar, mungkin bisa eh, ambil tips dari saya untuk dalam pengerjaan SKD. Kalau saya sendiri kemarin, SKD sendiri mengerjakan TKP, TKP, TWK, lalu TIU. Itu tips dari saya. Kalau misalnya mau dan pentingnya manajemen waktu. Di sini sangat diperlukan banget. Jadi kalau untuk TKP itu udah dibagi waktunya berapa, TWK-nya berapa dengan TIU berapa. Jadi sangat diperlukan sih kalau menurutku untuk untuk SKD ini. Dan lanjut ke tahap psikotes dan kesehatan. Nah,
Untuk ke tahap psikotes dan kesehatan ini, itu ndak ada bobotnya atau kayak beda dengan kayak SKD, tes psikotes, tes jasmani, tes wawancara itu ada bobotnya. Sedangkan psikotes dengan kesehatan ini dia menggugurkan. Jadi bila mana tidak memenuhi syarat, maka otomatis akan langsung gugur di antara psikotes atau kesehatan ini. Nah, biasanya psikotes dan wawancara ini akan digabung. Jadi bukan pisah-pisah ya. Jadi setelah psikotes dan wawancara nanti akan dilihat bila mana tidak memenuhi syarat maka teman-teman sekalian nggak akan lanjut ke tahap jasmani dan wawancara. Dan untuk kalau jasmani sendiri dari saya di antaranya itu ada lari, push up, sit up, shuttle run. Jadi kalau untuk pull up dengan renang itu nggak ada ya teman-teman. Lalu eh, psikotes kemarin karena kebetulan saya online karena masih ada zaman COVID, itu kurang lebih psikotesnya sama kayak Polri. Jadi kalau mau teman-teman udah berlatih, udah emang percaya untuk lanjut ke tahap psikotes ya perlu harus dilatih-latih sih dari sekarang biar kebiasaan, biar terbiasa dan lanjut ke tahap jasmani dan wawancara. Wawancara, nah, wawancara ini kemarin Kak, saya pesimis sih Kak, karena banyak eh, pertanyaan-pertanyaan yang miss loh. Jadi agak nggak kena dengan apa yang ditanya dengan wawancaranya ini. Tapi karena saya memiliki mungkin saya percaya sendiri karena memiliki salah satu kelebihan ya Kak. Nah, kemarin kelebihan saya tuh kebetulan saya hafiz Al-Quran. Hmm? Nah, kemarin saya dites Kak mengenai hafalan itu. Jadi Ya. dites langsung sama pewawancaranya. Jadi Ada kalau ya. teman-teman, Jadi Hafiz gimana Kak? Al-Quran ada jalur Hafiz Al-Quran juga ternyata. Atau enggak Enggak Kak, secara itu langsung. itu kelebihan Kak. Iya, iya. Nah, kan jarang tuh orang ini hafal Al-Quran. Nah, kalau wawancara sendiri sih lumayan banyak sih bobotnya kalau nggak salah 15%. Dan kalau teman-teman semisal punya bakat atau apapun itu, tolong dilampirkan aja teman-teman. Karena itu pada tahun 2025 ini udah ada bobot tersendiri untuk prestasi atau bakat-bakat apalah. Jadi nanti kalau semisal wawancara ya ditampilin aja dan prestasi-prestasinya pasti akan ditanyakan sih kalau tahap wawancara itu. Dan ketika tahap akhir ini atau pantur itu lumayan lama dari tahap jasmani, tahap wawancara yang terakhir ini ke jeda ke panturnya itu kurang lebih sebulan. Jadi lumayan lama sih, agak jenuh juga di rumah. Nah, boleh ke bawah Kak. Oke. Nah, nah bener nih. Jadi yang pertama kan seleksi administrasi. Nah, ini nggak perlu, eh, jangan dipandang remeh ya. Harus diteliti baik-baik berkasnya. Jangan sampai salah memasukkan berkas atau background foto profil itu banyak loh Kak. Kayak kemarin IPDN. Teman saya tuh kemarin IPDN itu yang daftar 49.000 dan yang lanjut ke tahap SKD itu 30-an. Jadi yang lulus yang tidak masuk ke syarat itu 10.000. Entah dari salah masuk berkasnya apa gimana. Jadi
harus diteliti baik-baik sih menurutku. Ini nggak cuman Kementerian Perhubungan atau Dalam Negeri ya teman-teman, semuanya. Nah lanjut ke tahap SKD, ya ini salah satu gerbang sakral menurutku. Nah itu di BKN dan lanjut ke tes kesehatan. Nah kan dia menggugurkan dan psikotes. Jadi kesehatan dan psikotes ini dijadikan jadi satu, lalu diumumkan untuk ya akan lanjut ke tahap jasmani dan wawancara. Nah, psikotesnya juga sekarang itu dari Universitas Pajajaran, dari Psikologi Unpad. Jadi teman-teman kalau misalnya emang emang yakin untuk lanjut, ya bolehlah untuk dicicil-cicil dari sekarang. Karena lumayan lama loh untuk psikotes sendiri ini, kurang lebih 8 jam. Lah, iya 8 Kak jam. benar. Aku kemarin dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. 7 jam. Iya, Apa nggak lama. pening kepala itu. Nah, wawancara. Berarti ini ya Kak, untuk wawancara sendiri ini kemungkinan, nah karena kan wawancara ini dosen dan pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan. Mungkin ya, kalau nggak salah, ini akan online untuk wawancaranya lagi. Karena langsung dari lingkungan Kementerian Perhubungan, dari pusat. Jadi emang betul-betul pure ya Kak. Ini nggak ada mungkin untuk menghindari orang dalam lah atau apalah. Jadi diantisipasi. Selanjutnya untuk mungkin ya di scroll ke bawah lagi. Nah, lihat nih teman-teman. Di tahun saya, tahun 2022, itu sama kan. Tes kesehatan dan psikotes itu dia menggugurkan. Tanda strip ini menggugurkan ya. Tanda strip ini. Dan bobot SKD sendiri 60%. Jadi kalau boleh, targetlah setinggi-tingginya SKD ini. KD guys. Karena mempunyai bobot yang paling tinggi. Dan pada tahun 2025 diturunkan bobot SKD ini menjadi 50% dan dialihkan ke penilaian prestasi. Jadi kalau teman-teman punya prestasi antar kabupaten lah atau provinsi nasional, silahkan dilampirkan sertifikat-sertifikatnya yang mendukung. Karena lumayan loh untuk bobot dari prestasi ini lumayan besar. Oh, ini ada ya bahasanya ya. Nah, ini dia. Bisa dibacakan teman-teman dari jenjang nasional, semua organisasi juga penting. Kayak OSIS, PASKI, Jambore, pokoknya dilampirkan aja semua. Saya kebetulan juga kemarin eh, lampirkan beberapa prestasi waktu. Nah, kalau untuk prestasinya itu nggak mesti SMA ya atau apa. SMP juga lampirkan aja, terserah. Yang penting mendukung, masukin aja semua. Saya kemarin karena kebanyakan di SMP ikut lomba, jadi saya ke dominan eh, lampirkan SMP. sertifikat pada SMP. Iya, lampirkan aja SD, nggak Es. apa-apa. Wih, jauh. Iya, biarkan aja, Bos. Iya, lampiran aja, lampirkan, nggak apa-apa kok. Mungkin Saya kamu kemarin, bisa nyanyi. iya, nggak apa-apa kak. Pokoknya bakat-bakat itu kan nggak ada yang tahu. Tiap orang kan mempunyai bakat berbeda-beda. Oh, ada, Pasti guys. akan pasti akan dihargai kok semua itu. Lampirkan aja semua, lampirkan sertifikat apapun itu.
Karena itu akan berpengaruh juga sih menurutku, Kak. Iya, kamu lihat ya teman-teman di sini ya. Kalau dari, dari, Iya. dari dia punya bobot ya teman-teman ya. Dari ini seni riset dan inovasi ya. Ini termasuk OSN dan FLS Iya. 2N, O2SN. Dia punya organisasi tuh tinggi banget, bro. Bahkan di Kapolda itu udah 70 nih. Itu setara yang Iya. juara OSN di kabupaten. Iya, makanya, Kak. Coba kamu juara OSP atau ya Olimpiade Sains di provinsi itu 60 doang. Tapi kalau kamu ikut Jambore itu langsung 80, 90. Ngeri banget ya. Dan ini menurutku asumsiku kan Jambore kan bisa bertahap kan ya. Mungkin ya aku nggak Iya, tahu ya. benar benar benar. Ini Ada bisa quote. dikali-kali terus kali harusnya mungkin. Iya, pasti, Kak. Pokoknya dilampirkan aja semua. Insya Allah nggak akan rugi kok. Gitu. Impres. Nilai Sebelumnya ada prestasi. nggak nih teman-teman yang akan tes Kemenhub atau IPD, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri? Oke, kita baca di sini teman-teman ya. Aku lihat nih di sini. Aku nggak ini ya. Kita Ya, bahas dari sisi kan matematik, teman. Kak Sofi analisis BPS, jadi mungkin bisa dianalisis Nah, langsung dari pakarnya sendiri. kalau dia punya nilai, dia rumusnya N SKD. Dia bilang cuma nilai nih. Berarti nilai SKD-nya nggak direntang lagi. Maksudnya maksimum kan SKD 550 tuh. 550. Atau tes wawancara. Aku nggak tahu tes wawancara nilai maksimum berapa, TKJ berapa maksimum. Tapi prestasi bisa jebol nilainya. Berarti Benar ya? ada dua nih yang bisa jebol banget teman-teman. Ini dibilang bobot 50% tuh salah sebenarnya. Kalau misalnya nilainya nggak nilai SKD-nya nggak di range dari 0 sampai 100 lagi ya. Kalau ini nilai SKD-mu Betul. 450 dah, 450 ya kan? Terus nilai prestasimu bisa 400 juga, ya kan? Berarti kau punya nilai tuh di angka 225 ditambah 2 ditambah 80. Sedangkan nilai wawancara sama kebugaran jasmani itu ada batasnya. Nggak bisa dijebol. Harusnya ya, mungkin wawancara 0 sampai 100 lah. Masa wawancara 0 sampai 1000? Aku nggak tahu sih. Karena di sini nggak ada kelihatan ya. Nggak kelihatan nih berapa sebenarnya wawancara itu max-nya. Atau ada di nanti Gimana Kak? nilai wawancara itu ada diumumkan nggak? Nggak ada Kak, itu Nggak semua ada ya. dari wawancaranya langsung ya. Kan Kalau kan kebugaran langsung di jasmani? pusat. Itu semua dari ini Pak, dari Oke, yang oke. ngetes dari kemarin yang ngetes saya itu angkatan udara Kak. Lanut Wow, oke, oke, oke. diambil alih. Nah, intinya gitu teman-teman ya. Ada dua yang nilainya bisa jebol banget di SKD dengan prestasi. Ya, betul. Harusnya nih, harusnya. Kalau kamu prestasimu banyak, tadi berkali-kali kamu ikut pramuka lah, terus kamu ikut ngibar juga, terus organisasi juga, terus kamu ikutin juga. Harus yang berlaku bisa ditambah-tambah, nilaimu tuh udah susah dikejar. Gitu loh. Kita asumsikan nilai wawancara ini 0 sampai 100 dah, sama kebugaran jasmani juga sama gitu. Karena dia punya range ini nggak tetap Iya, betul. 225. Kalau SKD ada batasnya 500. Prestasi berapa batasnya? 550 Kak sekarang SKD. Ya 550. Tapi prestasi ini batasnya su- Nggak. banyak banget sih susah sih gitu tanpa. Jadi Iya, masuk. berlaku di Kemenhub aja. Kalau menurutku sih lampirkan aja sih semua. Kalau misalnya pada saat ada pemberkasan gitu, lampirkan aja. Entah di Kementerian Perhubungan atau kementerian yang lain itu lampirkan aja. Kalau STIS gimana Kak? Enggak sih, kita tidak ada prestasi. Nggak pakai, Kalau nggak pakai, nggak pakai nggak prestasi. pakai ya Kak. Kalau Kementerian Dalam Negeri kayaknya pakai ya Kak. Kemungkinan. Iya, kayaknya banyak yang lain juga itu pakai prestasi kok teman-teman. Iya, pasti Kak. Terutama nanti yang diwawancara kan wawancaranya kan biasanya sekalian dalam tanda kutip tes keahlian toh, tes Iya, ilmu. keahlian, kelebihan, kelebihan kekurangan kamu. Nah, untuk tes wawancara ini, teman-teman,
yang masih belum ada gambaran itu kalau kemarin ya, berdasarkan pengalaman saya di Kementerian Perhubungan, langsung dari orang pusat itu pokoknya isu-isu mengenai teknologi pada zaman sekarang itu akan dikaitkan dengan masyarakat. Karena kenapa kan nantinya kita outputnya nanti kan akan menjadi abdi negara yang akan melayani masyarakat. Jadi eh, bisa di apa ya? Agar kayak kemarin saya kurang srek dengan pertanyaan dari pewawancara itu bisalah dilatih-latih untuk bisa dihubungkan antara kayak teknologi itu bagaimana dengan eh, masyarakat. Kurang lebih kayak TWK lah Kak. Kurang lebih kayak TWK. Persis malah. Ya betul. Isu-isu. Benar-benar. Benar tuh Waton Hasanah. Ini ya tes kebugarannya juga teman-teman nih. Ada deep test, push up, roll up, sit and reach. Ini sit up lah ya anggapannya. Bener nggak sih? Iya Kak. Sit and reach ini yang kaki mau naik kan baru ke atas gini. Gimana Kak? Sit and reach ini. Bener nggak sih gerakannya? Kakinya udah baring terus kakinya di atas. Terus tangannya nyentuh kakinya. Bener nggak sih? Kalau kemarin saya nggak ada Kak. Nah, ini baru guys. Iya baru. Mengacu pedoman dulu TNI AD, sekarang ke si pecatur Kemenhub. Nih kalau nggak percaya nih. Kemarin saya angkatan udara yang pegang Kak. Kemarin. Nah, gini guys. Kak, gimana visit and reach? Oh, iya Kak, bener baru ini serius. Di 2025 ini baru ada. Mungkin ini ya, mungkin visit and reach Nah ya lama. itu benar-benar Kak benar. Jadi klik ini guys, cari ngelek. Oh, tadi flexibility. Wah ini guys, cari aja visit and reach. Ya. Kalian gak usah bingung ya, baca di surat edarannya aja teman-teman, tinggal gitulah. Ada kita guys, udah malam. Ah, gak apa-apa aku itu, udah malam juga. Oke, gimana yang kalian hope teman-teman tentang IPDN boleh tanya-tanya aja Ayo atau teman-teman yang mau nanya kayak tips-tips atau apalah, silakan ditanya saya akan terbuka kok. Nah, nah, perlu diketahui ya untuk antara polbit, beda antara polbit kelebihan dan kekurangannya lah. Polbit betul Kak. Pemda dengan polbit pusat. Untuk Pemda sendiri itu kelebihannya bisa dibiayai oleh pemerintah daerahnya. Itu enaknya. Dan bisa kembali ke daerah. Dan minusnya itu ya minusnya aja nih dia nggak ikut pelantikan terpadu, pelantikan perwira. Kayak semisal nih kan saya eh, kuota Polbit pusat. Nanti insya Allah tahun depan akan dilantik di Monas atau di IKN. Jadi yang akan dilantik itu cuman kuota pusat, Polbit pusat. Sedangkan Pemda itu nggak akan ikut pelantikan perwira di Monas. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya yang belum tahu lah atau gimana. Dan saya pun tahu itu nanti pada saat sudah pendidikan baru tahu. Berarti kalau Polri Pusat itu dia kerja di bawah Kementerian Perhubungan Pusat berarti. Atau belum Ya, tentu juga. belum tentu Kak. Oh. Jadi nanti kan disebar lagi, ada yang bisa di Kementerian Perhubungan atau di Dishub, Dinas Perhubungan. Di sub, di sub, maksudku di sub provinsi juga bisa nggak? Atau Bisa, 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 bisa bisa Kak. ya? Kan kalau tadi Bisa. yang BPSTS tuh, kalau pusat ya kamu bener di pusat atau kamu di kementerian lain. Nggak, Hmm. nggak, intinya mereka harusnya nggak turun sampai provinsi atau kapol. Iya, 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 benar, 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 benar Kak. Itu kalau di Ngerti. Kemenhub bisa ya, tergantung Bisa, nanti bisa kan. aja ya. Iya.
Pokoknya akan disebar seluruh Indonesia. Siap sih guys, Volbeat. Kalau jalur mandirinya, Nah, kalau jalur mandiri itu ya teman-teman, itu menurutku mahal sih. Maksudnya itu kan karena kan nggak ada pembiayaan dari pemerintah. Beda dengan Polbet itu bayar setengah. Kalau misalnya nih, ada yang bayar 2 juta itu kalau mandiri bisa lebih mahal. Kalau di sekolah saya itu mandiri ada sampai per semesternya tuh 20 juta, 20-an lah. wow. 20 jutaan. Kalau uang masuknya itu udah hampir 50 loh, Kak. Penerbangan kah biasanya mereka yang di udara-udara? Atau enggak juga? Semua, semua. Ngerinya. Oke. Nah, ada Pokoknya pertanyaan nih. Kalau biayanya gimana kalau yang Volbeat lah? Daya dari Taruna kah atau pemerintah? Dari kamu ada masih bayar nggak, Dit? iya, Karena kalau aku bayar Kak. Bayar, tapi bayar setengah ya, Kak. Kalau oh, teman-teman, saranku ya, kalau mau ngambil sekolah kedinasan, itu saranku kalau nggak misalnya di darat, darat ambil PKTJ, PKTJ, STTD. Itu murah-murah. Karena saya punya teman kenalan sendiri dari sana semua. Dan kalau untuk matra laut, pelayaran, ambil PP Makassar. Ini rekomendasi banget karena biayanya yang lumayan yang nggak beda lah dengan kayak kampus saya. Kampus saya tuh per semesternya 10 Kak. wow. Ya, ya, ya. Iya. Kayak Kalau di mau ambil PTS lah, ini, kayak di swasta. kalau PP Makassar dia kurang lebih 2 juta aja loh Kak. Beda kan? Jauh banget bedanya. Kalau untuk matra udara saya kurang tahu ya kalau matra udara. Teman saya ada sih di Poltek Makassar tapi saya belum ngulik lagi untuk mengenai biayanya gimana. Bentar, Dit. Tapi ini ada, Dit, tulisan, Dit. Bukan betul. Gratis biaya akademik, Dit. Berarti ini untuk yang terbaru ini kah Nah, semester? biaya akademik itu ya kan yang gratis dari pemerintah. Sedangkan makanya yang bayar itu yang nggak ditanggung itu kayak seperti uang makan, Oh, uang ya. laundry itu yang nggak itu kita yang akan tanggung sendiri. Sedangkan biaya akademik itu akan disuplai dari pemerintah sendiri, akan dibayar. Oh, saya kira teman-teman dari Kemenhub ini biaya makannya juga gratis. PDN gratis soalnya. Oh, gratis ya gratis Kak ikutnya. Heeh. Tapi bisa kan minta sponsor ke daerah kan ya? Kalau yang Pemda bisa Kak, itu mereka mah dari Sulawesi Tenggara ya, tepatnya pada Bombana itu dibayar Kak, dibayarin. Tapi setiap daerah bisa beda-beda kan ya. Maksudnya tergantung Iya, kemampuan. kebijakan kembali lagi ke daerahnya masing-masing gimana keuangannya kan gimana. Nah, ada pertanyaan ya, aku bahas dulu ya. Ntar. Ayo teman-teman Kak, yang mau aku tanya mau tanya. silakan. Ini dari mana nih? Kita dari Tiara ya. Bentar ya, aku baca nih. Tiara 2 kali ngirim nih. Aku mau tanya kalau misal aku keterima PTN, lalu aku keterima PTK juga. Jadi aku lebih milih PTK dan PTN aku lepas. Karena apakah pengaruh sekolah jadi blacklist sekolahnya? Lalu bagaimana solusinya biar sekolah nggak di blacklist tapi kita tetap mau daftar SNBP dan PTK? Apakah ada saran juga yang harus dilakukan? Apakah terima dulu SNBP-nya dan lain-lain terlebih dahulu? Iya teman-teman, benar. Jadi mostly anak-anak kedinasan itu mereka yang udah dapat PTN ya. Pokoknya udah banyak kan udah kuliah lah. Atau di tahun itu Iya. mereka lulus UNIF terus masuk kedinasan. Caranya biar nggak ada blacklist adalah kamu regis aja di PTN-nya. Regis ini sampai daftar lah. Nanti kamu udah keterima kedinasan lalu ajukan surat pengunduran diri gitu. Aku kayak gitu. Ada juga kayak gitu dulu. Iya, Atau enggak, Kak. Saya kemarin kemarin tuh dapat beasiswa alhamdulillah dari Metro TV. hmm, Itu beruntungnya kan biasanya di beasiswa lain itu harus nggak boleh keluar ya Kak. Tapi ya alhamdulillah kemarin saya tuh bisa pengunduran diri. besok apa di sana di Beasiswa online scholarship competition.
Iya. Dari Metro TV, dari Metro TV, Kak. Adit SMA-nya apa, Dit? Oke, fokus Adit. Gimana, Kak? SMA-mu apa, Dit? SMA Tahfidzul Quran, Muhammad bin Jabal. Di Kendari. Iya, Kendari. Oke, oke. Nah, nanya lagi nih. Dia nanya, Kak, Badan Kemenhub bisa pilih formasi provinsi yang gak domisili nggak? Kayaknya harus Iya sih, domisili kan ya? PDN dan kemana bisa, Pi? Nggak bisa dong. Itu kan, Oh. kalau semisal nih, Kemenhub, boleh Kemenhub kamu ambil yang pusat. Kalau Pemda itu nggak. Nah, nggak bisa. Kalau yang Kemenhub kan dia kota pusat, otomatis ketika outputnya nanti, itu kamu akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Sedangkan kalau kamu ambil Kemenhub Pemda, itu nggak bisa. Provinsi lain. Kecuali kamu ubah dulu KTP Nah, pada provinsi tersebut. Itu baru oh. bisa. Nah, kalau IPDN itu nggak bisa ya. Sama aja. Itu setiap daerah kan udah punya kuota masing-masing, teman-teman. Saya jujur lah, Kak. Masih belum bisa move on sih sebenarnya dengan IPDN ini. Move on, bro. Udah mau lulus saya. Kamu akan ini menjadi Luffy. Jadi cari One Piece. Aduh, sampai kemarin pun tingkat tingkat 2 pun, aduh, masih galau Tuh, berat dengan IPDN. tuh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau tes, udah full full aja, full bantu aja kamu mau tes di mana dan Dan, lain-lain. oh, nah, kalau dari Kak Sofi lah, dari Kak Sofi dulu gimana tips Apa tuh? TWK-nya? Oke, aku juga mau ngasih tips 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 SKD teman-teman. Bentar, sebelum mau ngasih tips SKD, aku juga mau ngasih tahu bahwa saya gas kerirasan lagi buka bimbel. Promosi. Good. Oke teman-teman, ini beneran beneran. Sebentar, jangan lip ini promo lagi. Ini teman-teman, jadi gas kerirasan ini kita buka namanya Fast Master SKD. Sebelumnya gas kerirasan tuh buka dua kelas teman-teman, dua kelas. Dua kelas namanya Fokus SKD, Mastery, mirip-mirip lah ya. Harganya kamu boleh bandingin lah teman-teman, boleh bandingin. Mana harganya? Harganya itu di normalnya di 800.000 ya per orang. Dapat 20 pertemuan. Aku scrolling sampai dapat nih guys. Aku scroll sampai dapat. Nih, 850 dapat 20 pertemuan. Nah, Fast Master SKD ini teman-teman, kami adakan benar ya. Tujuanku itu sebenarnya membantu teman-teman semua yang ada. Cuma 199 dapat 10 pertemuan wajib total 13 ya. Sama 3 pertemuan bonus di pekan SKD. Wih, keren nggak? Wah, bagus SKD. Terus ada 10 paket tryout teman-teman. 10 paket tryout. 10 paket tryout ya. Ada 10 paket tryout. Jadi kamu beli tryoutnya ini cuma 20.000 lah kalau ada 10. Ini ditambah lagi ada 10 pertemuan lagi. Ditambah modul lagi. Ini juga cuma untuk 40 orang. Ini masih ada early bird 199. Kak, ini kalau kalau cuma 10 orang tetap kita gasin teman-teman. Tetap kita gasin. Enggak, ini memang yang kelas ini tuh kita mau jalankan lah. Jadi ruang 20 pertemuan tuh kita padatin ke 10 pertemuan. Sekali ngajar minimum 90 menit. Kalau teman-teman ikut live class, gas kinasan tuh nggak mungkin 90 menit. Kita tuh 2 jam ke atas sebenarnya. Ini cuma untuk ngasih teman-teman kepastian aja. Minimal 90 menit gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau ikut, langsung daftar. Ini kelasnya dimulai di 5 Juli. Jadi 5 Juli sampai Agustus awal di Sabtu Minggu. Yang ngajar dari kedinasan alumni. Kan ini full SKD dulu teman-teman ya. Kita full SKD. Untuk TWK akan diajar Kak Fajar. Insya Allah Kak Fajar itu teman-teman medalis kebumian. Banyak teman-teman yang di situ Saya medalis juga kebumian. kebetulan Oh, alumni kau medalis Kebumian kebumian juga? Kau kebumian juga? Kau kebumian tahun? tahun 2020. Mungkin kamu tahu Fajar juga kayaknya. Fajar Malik. Bisa jadi bro. Terus anak yang ikut yang ya jadi kamu kenal sama Fajar. Bisa jadi dia medalis soalnya. Atau medalis atau finalis aku nggak tahu. Terus yang ada Zain juga Kak Zain tuh medalis kebumian juga dia. Kalau nggak salah kebumian ya. Gitu.
Jadi jangan lupa ikut ini. Oke, kita fokus ke gimana sih TWK teman-teman. Gimana sih TWK? TWK ya tipsnya dari aku ya. Kita lihat dulu nih tipe soalnya gimana sih sebenarnya TWK. Bagus kayak sang sumut. Oke, nanti jarak lari dan lain-lain kayaknya 2 kilo teman-teman. Dalam 12 menit sih kemarin. Kayaknya kamu cepet-cepetan aja dalam 12 menit itu. Oke, gimana tips TWK teman-teman ya? Ini dari aku ya. Kita coba kulik deh dari Gaskinasan punya soal. Kalau TWK itu, kalau saran dari aku ya, kamu tuh harus tahu namanya akar kata teman-teman. Akar kata dan cara arti kata. Sorry. Ben- karena di TWK itu sekarang kan banyak yang penalaran. Penalaran ini sebenarnya kamu tuh mahamin soalnya itu mau kemana. Nah, cara pahamin soalnya mau kemana dan tiap jawabannya apa dari pengetahuan bahasa Indonesiamu. Menurutku pribadi itu sebenarnya kuncinya di bahasa Indonesiamu. Kalau bahasa Indonesia buruk atau literasimu buruk dalam membedakan kata-kata, itu menurutku susah. Jawab soal TWK. Maksudnya gimana, Kak? Coba kayak gini. Apa sih, aku tanya nih, apa bedanya integritas, profesionalitas, amanah, jujur, atau berani? Itu tergantung konteksnya masing-masing, teman-teman. Tergantung konteksnya masing-masing. Kapan sih dikatakan seorang ini integritas? Kalau dikata-kata soalnya profesionalitas, berarti yang diutamakan adalah dia punya kerjaan harus sesuai dengan tupoksinya dia, sesuai dengan SOP-nya dia. Itu, itu profesionalitas, profesional ya. Jadi sesuai nih, kamu punya kerjaan apa? Jangan kamu jawab soalnya mau ngarah profesionalitas. Kan ada ya, misalnya Bung Karno profesional dalam bekerja, let's say begitu. Tapi di opsinya kamu malah Bung Karno melawan Belanda saat menjadi presiden. Itu nggak nyambung sama profesional. Nyambung sih sebenarnya, tapi itu nanti masuknya yang ke berani gitu. Kalau dia bahas profesionalitas ya berarti Soekarno menjalankan tugasnya dia sebagai presiden eksekutif, menjalankan pemerintahan, itu profesionalitas. Karena kan sekali lagi kita kepenalan tuh menurutku lebih ke bahasa Indonesia ya, opini ku ya. Bener lebih ke kamu punya bahasa Indonesia ini gimana? Kalau pemahaman kebahasaanmu atau tadi untuk membedakan tiap-tiap bahasa kesulitan menurutku agak susah dalam TW kamu. Itu menjebak soalnya. Teman-teman tuh nggak butuh pengetahuan sejarah di situ soalnya. Kita nggak butuh pengetahuan sejarah Soekarno itu gimana dan lain-lain. Itu. Sekarang bahas lagi nih, kapan dikatakan berani? Dikatakan berani saat seseorang itu melawan sesuatu. Mungkin dalam sini konteksnya adalah penjajahan ataupun Belanda. Biasanya ke situ larinya ya. Kalau arahnya ke situ, berarti kamu harus jawab yang berani di situ. Oke, amanah. Amanah sama jujur ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Dua hal yang berbeda, walaupun mereka beririsan lah, amanah dengan jujur ini. Amanah itu ketika kamu diamanatkan, dikasih suatu kerjaan, dikasih sesuatu uh, pesan, dan kamu menjalankannya, itu amanah namanya. Sesuai. Mirip sama profesionalitas, tapi profesionalitas konsepnya kerjaan ya. Kalau amanah belum tentu kerjaan, lebih luas ya. Jujur itu part of amanah. Jujur itu part of amanah. Jujur itu contohnya dia nggak ngambil barang di kantor, dia nggak ngambil uh, bukan haknya, atau dia memberitahu ini ada kesalahan, itu kejujuran. Intinya jujur itu lebih kecil. Gitu. Kalau amanah itu berarti lagi ada sesuatu nih di yang dilaksanakan ke dia. Contohnya gimana? Misalnya Bung Hatta, Bung Hatta. Sekarang kita ingin dia amanah nih di sini, amanah ya kan? Ini aku sampai sekolah soal, tapi dengerin aku aja guys, dengerin aku aja. Misalnya amanah nih yang ditanya Bung Hatta, kalau apa sih implementasi dari amanah ini? Kan biasanya tuh ada kata-kata di atas soal-soal soal tuh dia Bung Hatta lahir di sini kayak itu nggak penting sebenarnya. Yang penting di part terakhir dari kalimatnya apa, amanah kayak atau apa kayak. Kalau dia lagi menanya amanah,
Berarti Bung Hatta harus menjalankan mandat itu sampai selesai. Walaupun di situ ada Belanda kah yang menyerang atau diganggu Belanda, diganggu orang lain. Fokusnya dia punya kerjaan, dia punya sesuatu yang diamanatkan, dia kelar. Itu fokusnya. Jangan fokusnya lari ke Bung Hatta melawan Belanda. Bukan. Kita harus pastikan dia punya kerjaan A sampai Z itu kelar. Itu amanah. Nah, ini yang menurutku eh, apa ya? Dia teman-teman tuh perlu berlatih lah. Tuh, ini integritas. Kayak lagi, makanya teman-teman coba cari KBBI-nya, buka KBBI-nya. Integritas itu apa sebenarnya? Integriti itu apa? Kapan dia dikatakan ke integritas nih? Fokus. Oke, kita analisis dari satu soal TBK ini dulu. Kita analisis. Kita analisis ya. Kita analisis. Dia ditanya apa sih sikap Santi integritas ya kan? Integritas nih. Semua jawaban baik sekarang. Tetap fokus memberikan pelayanan agar antrian segera habis tanpa menghiraukan rekannya. Kita bahas soal dulu ya. Santri di kantor daerah bidang pelayanan suatu ketika terjadi antrian panjang. Yang melihat temannya menerima suap dari seorang pengguna layanan agar bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat tanpa harus mengantri. Tetap fokus memberikan pelayanan. Menutupi perilaku temannya, ini nggak mungkin. Teman atas dan melaporkan kejadian tersebut. Menceritakan kejadian kepada rekan-rekannya agar tidak langsung mendatangi teman saat itu juga ketika proses transaksi suap. Oke, kalau tetap fokus, ini masuk ke profesionalitas lagi tadi ya. Ya kalau ini sangat-sangat jelas lah kita baca lah, harus menemui atasannya. Ini nggak mengecoh. Misalnya nih, aku ada sebenarnya kalau misalnya ditanya profesional, berarti di sini ada kondisi bahwa saya saat itu juga ada yang lagi ngantri dan urgent. Nah, berarti si Santi ini nggak bisa menemui atasannya. Dia harus ngelarin tugasnya dulu. Berarti kalau profesional dia harus kelarin tugas, baru dia lapor. Atau di sini kebalikannya. Misalnya nggak ada kondisi dia ada pelayanan, dia langsung bisa temuin atasannya atau langsung melarang hal itu. Kamu ini harus bisa bedakan kapan profesionalitas. Ini ada beda semua lagi. Kita masukin lagi. Seorang menjaga integritas akan memiliki sikap mencegahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah nilai integritas menjadi salah satu hal penting, paling penting. Salah satu nilai integritas yang akan diuji oleh setiap pejabat publik adalah dengan mengambil sikap. Salah satu nilai integritas yang akan diuji oleh setiap pejabat publik dalam upaya pemberantasan korupsi adalah dengan mengambil sikap. Kalau ini jujur ya, kalau ini ngambilnya dari KPK sih sebenarnya. Tapi yang teman-teman, kalau integritas itu sebenarnya di situ ada kejujuran, di situ ada kejujuran, pasti ya. Di situ ada dia punya perlawanan atau konsisten, apa sih bahasanya? Bentar guys, aku mencari kosakata itu. Eh, kegigihan, ini kegigihan terhadap sesuatu itu integritas. Kalau kalian udah bisa bedain mandiri, jujur, sederhana, peduli, disiplin, menurutku itu menjadi modal. Intinya TWK, jangan cuma baca soal teman-teman ya. Kamu kalau analisis, kayaknya ini dah, kayaknya ini. Terus mengganjal. Tapi kamu masih belum bisa nggak bedain apa ini bedanya nih. Berarti ada kesalahan. Oh, berarti kamu harus cari tahu akar katanya itu apa. Kayak gitu. Akar katanya itu apa sebenarnya? Apa yang bisa bedain? Oh, ini lebih non integritas nih, ini lebih sini gitu, gitu teman-teman. Kalau TIU ada pertanyaan lagi. Tanggung jawab Kak. Ya, tanggung jawab ini menurutku sama dengan amanah ya. Mirip lah. Kamu lagi ada sesuatu, kamu mau ngapain, disuruh ngapain, itu tanggung jawab Min. Tapi biasanya gocekan-gocekannya pahlawan-pahlawan revolusi itu di bagian situ tuh. Di bagian ada penjajah lah, dimasuk-masukin. Dia di situ dibilang kamu tanggung jawab nih, tapi nanti dimasukin di situ kamu melawan atasan atas kejujuran dan lain-lain lah. Pokoknya itu bahaya guys. Kalau udah ada lagi konteksnya bukan perlawanan, bukan berani, jangan jawab yang ada unsur perlawanan. Itu bahaya banget. Itu ini ya, soalnya tipis soalnya kayak gitu.
Kita anggap ini bener orang ini, tapi keren, ini keren, ini keren lagi ngelawan. Tapi sesuai nggak? Soalnya, kalau TIU kamu harus bisa basic matematikamu kuat, perbandingan terbalik senilai itu harus bisa. Kalau kak saya nggak bisa bandingin senilai dengan berbagai nilai, itu kan sebenarnya by math ya. Kamu by logiknya aja harus dipahamin kan. Biasanya kecepatan ya berarti kamu belajar fisika kecepatan dan lain-lain. Di logik harus logikanya aja main. Daripada kamu, aku sangat tidak menyarankan teman-teman hafal rumus cepat. Aku sangat tidak menyarankan. Kalau kalian sendiri masih sering kebolak-balik. Kalau kalian tahu nih rumus cepatnya ini, tapi kamu sering terbolak-balik, wah berarti 50% kamu salah itu nanti. Walaupun cepat. Bahaya bro, bahaya. Padahal TIU tuh sekali lagi tuh ladangnya kamu mencari nilai. Udahlah kalau kamu ketemu jawaban itu udah jawabannya udah. Gak ada yang lain-lain. Kecuali figura lah. Baru kamu terbingung-bingung. Kayak gitu guys. Oh, cukup banyak ya. Oke teman-teman. Masih ada pertanyaan kah? Yes. Ada pertanyaan, teman. Jadi jangan lupa daftar. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa daftar pas Master SKD. Ini kelas ultimate kita terakhir sebelum SKD dilaksanakan. Dapat 10 tryout teman-teman. Kamu kalau kalau beli tryout 15.000 udah 50.000. Ya, tinggal tambah 49 lagi. Kamu ikutan bimbelnya. 199 bisa dicicil teman-teman. Aku nggak mau memberatkan. Kak saya 20.000 dulu. Oke gasin. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah bro. TO Wow, matematikanya bagus ada. banget tuh teman-teman. Murah kan? Mana bro? Yes. Terlalu murah bro. Lewat matematika tunggu teman-teman ya. Nanti lewat matematika STS bakal ada nanti. Tunggu saya. Kalau mungkin teman-teman yang akan lanjutkan, yang akan tuju sekolah kedinasan STIS, saya juga anjurkan banget sih buat teman-teman ambil gas kedinasan. Karena kan langsung dibimbing dengan mentor STIS langsung. Oke, benar, benar. Benar. Setuju saya. Setuju. Tapi teman-teman kalau mau STS tinggal tanya-tanya aja ke kami SKD-nya. Tapi kalau nggak STS boleh nggak ke SKD? Boleh dong bos. Boleh. Boleh banget, karena kan dia keseluruhan. Nah, boleh bos. Kita tajam-tajamin. Kalau TIU-nya cacat masih kita tajamin. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini sepertinya sudah jam 11 malam. Sorry, jam berapa ya teman-teman? Jam 10 malam gitu ya. Jam 11 malam, waktu Indonesia Timur. Nah, tetap ada dua jenis tuh. Ini sejam lagi suruh kita mau Oh mau- ya, tambahannya sedikit teman-teman, karena untuk SKD sendiri. Karena pandanganku SKD ini merupakan yang gerbang yang sakral lah. Jadi perlu terutama pada TWK. Karena TWK ini kacau parah sih menurutku kalau misalnya inti dari TWK, kalau misal teman-teman yang belum pernah mengikuti SKD, mending kalau untuk materi-materi hafalan itu dibuang jauh-jauh, asli. Itu nggak, saya yakin 1000% nggak akan masuk. Bener nggak, Kak? Benar. Tuh, dia ini pokoknya Nah, gue jual tuh Kak Fajar tuh. Dia medalis kebumian, ya. Dia tuh mahasiswa dengan IPKM indeks prestasi mahasiswa terbaik di tahun 2024. Dia jadi penempatan pusat. nah, kalau teman-teman ngerjain SKD, itu kalau sebisa mungkin ya, kan ada kayak per tiap TBK ada itu aspek-aspek inilah itulah kan. Udah lupa soalnya, udah gak pernah ngerjain SKD. Nah, kalau sebisa mungkin saran dari saya itu telahlah baik-baik poin penting dari setiap aspek-aspek dari kayak TKP, TIU dengan TWK karena itu sangat membantu. Apalagi TKP karena di TKP ini pada saat tes pertama saya di tahun pertama itu
Kalau mungkin di antara teman-teman ya, mungkin ada yang menerapkan TKP gampang lah, inilah itulah. Jadi gak usah baca soal, langsung jawabannya. Nah, saya pernah ngelakuin di tes pertama, tes IPDN. Alhasil, nggak sesuai ekspektasi. Jadi kalau sebisa mungkin, teman-teman, diusahakan baca cepat. Dan TKP ini, dari tahun-tahun sebelumnya, itu cenderung dengan soal-soal yang pendek. Jadi, baca cepat dengan TKP ini sebisa mungkin sekali saja. Jangan berulang-ulang karena ketika kamu mengulang-ulang TKP itu jadi nanti akan ambigu untuk menentukan suatu jawaban. Jadi cukup satu saja dan selektif untuk kayak sekiranya ada kayak mungkin ada yang dirasa poin 4 dengan poin 5, pilihlah antara itu dua. Karena TKP ini nggak bisa dipandang remeh juga sih teman-teman. Harus ditelah baik-baik dengan TWK. TWK itu dilihat juga aspek-aspek nasionalisme, integritas itu sangat penting banget, sangat membantu nanti ketika waktu tes SKD. Dan untuk manajemen waktu ya, untuk manajemen waktu, kalau sebisa ya, mungkin TKP, kalau ngikutin tips dari aku, TKP itu kerjakan mentok-mentok 25 menit. Udah, itu 45 nomor, kerjain. Langsung lanjut ke TWK. TWK itu 20 menit atau 25. Langsung lanjut ke TIU 30 menit dan kalau semisal ada teman-teman yang dilihat atau ngelihat soal yang sekiranya masih ragu atau bimbang atau belum bisa dijawab, silahkan dilangkahi. Jangan memaksakan diri untuk menjawab soal tersebut karena itu akan membuang-buang waktu. Ya kan, Kak? Betul. Kalau nggak tahu, skip. Skip aja. Jadi gunanya pintar-pintar dalam memanage waktu. Itu sangat penting. Akan berdampak nanti ke waktu teman-teman semua. Ada teman-teman yang mungkin mau ditanyakan terkait STIS, Kemenhub atau Kementerian Dalam Negeri. Ayo, Oh, kita silakan tunggu bertanya. 5 menit ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup dan nanti kita foto sebentar. Wah, tiba-tiba banyak kok nanya. Gimana tuh, Dit? Kak, kemarin kakak itu gimana tuh secara pertama lari 20 menit jadi sampai jalan ya, Kak? Terus lari gimana tuh? Oh iya, oke. Kalau kemarin ya, kemarin langsung dari Pangkalan TNI AU, itu kemarin saya di bandara dan tes sama aptanya itu tes jasmani jam 10, bayangan. Kan biasanya kayak tes-tes Polri atau TNI itu biasanya pagi, jam-jam 6. Ya, Karena ini siang, otomatis akan menguras 2 kali tenaga. Karena belum lagi dengan panasnya sinar matahari itu, waduh, butuh effort sih menurutku. Alhasil, 3 putaran pun udah banyak yang tumbang. Karena panas terik matahari itu. Dan saya sih kemarin ya, untuk persiapan lari itu cuma 3 kali lari aja, Kak. Itu pun jarang, 3 kali lari. Jadi semisal nih, seminggu satu hari ini saya lari, 2 minggu ke depan baru lagi lari, gitu. Saya lebih prepare ke untuk kayak push up, sit up, shuttle run. Tapi alhamdulillah kemarin saya masuk 10 besar untuk lari dari
80-an lah. Jadi kalau sebisa mungkin teman-teman, tips dari saya untuk lari itu jangan push di awal. Sebisa mungkin kalau untuk 3 putaran pertama itu netral. Jangan terpengaruh pada lawan-lawan yang lain. Biarkan aja mereka push pace 3, pace 2, nggak usah terpengaruh. Serius. Nanti pasti lambat laun akan lambat semua nanti. Kalau kita yang netral-netral aja pasti akan konsisten, yakin dan percaya kita akan lumba semua tuh. Intinya jangan semangat di awal, pasti akan tumbang di akhir nanti. Itu sih menurutku kalau lari. Dan kalau push up, sit up itu diperbaiki cara push up-nya. Karena kemarin saya tuh ada beberapa gerakan yang nggak terhitung. Terus, Hasil ya nggak maksimal. Kayak kemarin saya tuh sit up-nya seharusnya 45, tapi yang terhitung 40. Ada 5 gerakan yang nggak terhitung karena nggak kurang sempurna. Jadi betul-betul diperhatikan lah menurut gue di semua tahapan seleksinya. Jangan dan kayak mungkin ada teman-teman minder dengan orang-orang dalam atau apa. Hindarin semua itu. Percaya dengan diri masing-masing. Diri kalian masing-masing. Serius SKD, loh Kak. SKD, kamu punya orang dalam SKD mu anjlok anjlok bisa masuk Ya, lu. tapi setelah itu banyak loh Kak. Maksudnya ini udah bukan rahasia apa ya. Udah rahasia umum sih menurutku. Ya, Itu ya, udah banyak. kok. Aduh. Ya, tapi jangan mikirin kayak gitu teman-teman ya, jangan. Iya. Ya, Fokus aja ke diri kalian masing-masing gimana. Jangan terpengaruh. oke, ya, teman-teman ya. Kalau lari ya, dari tips dari aku ya. Walaupun aku bukan STS tuh waktu aku gak lari, tapi sekarang aku sering lari. Udah coba aja dulu. Kamu bisa lari nggak sih? Pertanyaan itu dulu dah. Asumsiku kalau kalau kamu, iya aku kedinasan, maksudnya nggak lari, tapi aku lari juga. Aku nggak tahu, maksudnya ini pertanyaanmu, tips tahan lari 12 menit ini, kamu bisa lari atau menurutmu jaraknya yang harus dicapai? Kemarin ada jarak, batasan jarak kan, Dit? Berapa, Dit? Ada Kak, ada. Berapa? Kemarin paling minimal itu ya 2.400 paling minimalnya Kak. 2.400 ya. Iya. 2 kilo ya. Berarti kamu punya pace kan, itu pace 6 ya. Kemarin plus 5 Kak Ya, kemarin. maksudnya 6 ke bawah lah harusnya. Iya. Nah, kamu lari dulu nih, siapa nih, Kaisang? Bisa nggak kamu lari 3 kilo dulu? Iya, usahain jangan ikutin saya kayak jarang latihan lari itu Nah, karena aduh, ini kayaknya Adit udah, dia punya fisik udah bagus kayaknya. Jadi bisa tuh pace 5 langsung langsung tahan. Kalau kamu nggak biasa lari, nanti kamu habis nafas. hmm. Kamu punya heart rate-mu tuh langsung Iya, heart rate-nya nanti aduh langsung naik meledak. seketika itu habis dah. Itu banyak banyak yang tumbang Dit ya. Banyak Kak karena panasnya itu Oh, panas. panas banget asli. Tuh, Kaisang Sumut. Ini namanya Kaisang ya. Ini Kaisang. Jadi asumsiku kamu coba tes lari dulu, kondisi 3 kilo aja. Kalau nggak bisa 3 Iya. kilo, kamu lari 1 kilo dulu. Biasanya jalan. Nggak apa-apa, bro. Udah 3 kilo, kamu nggak usah nambah jarak. Kamu turunin pace-nya aja sekarang, tugasnya. Nah, betul, betul Kak. Sampai pace 5. Intinya turun sampai 5 kilo lah. Sorry, 5 menit sekilo. Itu sih. Itu dulu. Nggak usah. Ini ini kan berarti kan ibaratnya kamu punya lari harus di pace 5 kan. Bukan long run kan kita. Kita nggak mau long run nih. Enggak. Berarti 3 kilo itu batasan, terus kamu turunin. Turunin lah pace-nya kencengin lagi kayak gitu. Ya kan dari. Oke, ini ada pertanyaan nih bagus nih juga nih. Coba nih ya dari ini mungkin penutup ya teman-teman ya, penutup ya. Dari Tiara. Dari Tiara ya tadi ya. Ini mungkin bisa juga nanti Kadit jawab. Sebagai orang yang sering belajar, yang medalis baru masuk ke dinas. Aku pengen banget kuliah metodologi UI.
karena mau tahu dunia teknik itu seperti apa. Kebetulan aku suka banget sama kimia, tapi aku bekerja tidak menarik juga karena aku sudah dapat kerja jadi PNS dan rekomendasi orang tua juga. Sekarang kan aku udah kelas 12, mau kakak mana yang fokus PTN dulu, semisal aku keterima PTN baru fokus PTK. Atau di kelas 12 aku belajar dua-duanya, TKA, atau bisa juga TK. Aku tahu kurang fokus kak kalau semua pelajarin. Ini teman-teman, aku mau kasih saran ke teman-teman. Ini saran yang nggak populer untuk anak-anak kedinasan, apalagi untuk aku yang punya jumlah kedinasan. Sarannya nggak populer, tapi menurutku gini, kamu lakukan apa yang kamu sukai. Asik. Kalau kamu punya keluarga dari kondisi keuangan ekonomi yang cukup memadai, cukup intinya kamu cukup memadai kamu untuk kamu ambil PTN, untuk biaya hidup dan lain-lain, dan emang kamu perform di situ, ambil aja, ambil aja teman-teman. Emang kalau kamu cinta sama yang kamu lakukan, oke, okay? Bukan cinta omong kosong nih maksudnya nih. Udah saya pengen banget nih metalurgi UI karena saya pengen gini-gini. Jadi kamu push hard aja di situ tadi ya. Kalau memang kamu punya tadi kondisi keuangan dan lain-lain, kok aman. Karena aku lihat dari pertanyaan deh, kedinasan nih menarik juga. Tapi aku pikir-pikir kedinasan menarik juga. Ini kedinasan apa ya kamu menarik juga ini banyak banget kedinasan kan? Gitu. Misalnya kamu memang suka belajar, kamu bisa ambil STAN, STS, ataupun STMKG. Ya tapi itu ada konsekuensinya. Aku mau ngasih tahu nih, ini memang advice yang jarang. Konsekuensi dari teman-teman mengambil kedinasan adalah kamu punya kontrak ikatan dinas. Kamu punya kontrak ikatan dinas. Dan kamu tadi harus bersedia kerja di situ. Kalau kamu ngambil di pusat, berarti kamu misalnya STMKG, kamu bersedia ditempatkan di mana aja. Atau di PDN juga, yang bukan home base. Aku juga bukan di home base saat ini. Nah, kalau kamu udah siap dengan konsekuensi itu, silahkan ambil teman. Gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya aku mau ngasih tahu aja di sini. Gak semuanya tuh enak-enak juga gitu loh. Bukan, ya mungkin kan teman-teman masih SMA nih. Banyak dari lembaga-lembaga itu yang cuma ngasih tahu, oh teman-teman kedinasan langsung kerja dan lain-lain. Dan lain-lain lah. Intinya kayak gitulah. Intinya ambil-ambil kayak gitu. Menurutku kalau teman-teman punya ekonominya oke, orang tuanya oke, dan kamu fine-fine aja juga di situ, menurutku ambil aja PTN gitu. Tapi jangan kamu ambil PTN, jangan kamu punya mental itu, aku udah ngambil ini nih, coba aku mau ke dinas dan lain-lain. Jangan gitu. Tapi bisa juga kalau kamu dari PTN, terus kamu masuk ke dinasan. Jadi itu jalurnya bisa teman-teman. Tapi kalau udah masuk ke dinasan, kamu ke PTN nggak bisa. Kecuali kamu bayar surat ikatan dinas, surat perjanjiannya. Kalau kamu perjanjiannya berapa, Dit? Ada nggak, Dit? Ikatan dinasnya, Kak. Iya, misalnya cabut nih sebelum waktunya. Oh, 10 tahun, Kak. Ada ini nggak usah biaya biaya PGR, biaya apa sih? Biaya ganti ruginya. Oh, ada pas dikena ini, dikena kena penalti, Kak. Berapa kalau di tempatmu di Poltekpol? 200 semua ya, Kementerian itu 200-an, Kak. Tuh, 200 Tuh, 200-an ya. Iya, serius. 200-an lah, 200 jutaan. Aduh. Jadi kalau kamu emang nantinya mau masuk ke dinasan, silakan tes PTN dulu. Udah lolos nih. Ah, kayaknya aku mau coba ke dinasan nih. Tes PTN gak betah. Nah, kamu bisa tuh lanjut ke dinasan. Tapi kalau sebaliknya agak susah. Pagarnya jadi tinggi banget tuh. Tadi harus bayar. Memang memang benefitnya banyak. Kamu langsung kerja, kamu di sekolah, kuliah nggak dalam tanda kutip dibiayain lah. Tuh. Kak, apakah semua kedinasan atau instansi itu gajinya sama beda? Cara halusnya mereka akan bilang gajinya sama kok se Indonesia. Ya tunjangannya yang beda teman-teman. Itu aku nggak, Menyala tukin, menyala ya tukin. mungkin tuh beda-beda teman-teman. Aku nggak mau ngasih yang manis-manis aja. Teman-teman harus juga sadar gitu. Token itu apa ya? Eh Tokennya beda-beda, setiap instansi beda-beda. Kemenhub tuh udah 100% kan? Iya, Kemenhub sudah 100 nggak sih? Ya pokoknya udah 100 ingat ke mereka. Tadi instansi beda-beda, terus kalau di daerah juga beda-beda tuh lah gitu. Ya kan? Kemenhub masuk ke dinas ya? Bener nggak sih?
Di Shop itu punya daerah atau ya kan punya daerah ya orang di Iya BNN. punya, punya, punya. Ya maksudnya bukan enggak ya, bukan vertikal lah berarti. Nah, itu beda-beda juga teman-teman. Gitu. Kalau daerahmu, misalnya nih, daerahmu tunjangannya sekian nih. Misal 5 deh, misal 5 tunjangannya. Tapi kalau di pusat jadi 8. Kira-kira kamu mending ambil mana? Mending ambil Apa? Nah, itu ambil pusat atau ngambil daerahmu. Nah, itu. Mungkin teman-teman waktu SMA itu belum kepikiran sampai situ. Oke-oke aja. Tapi nanti udah Iya, iya. Belum kuliah, banyak daerah. perkembangan ya kan, Kak? Cuma taunya, oh kedinasan nih aku harus ke sini. Tapi belum mikir sampai jauh. Kadang orang tuamu juga nggak mikir sampai situ. Taunya mereka kedinasan di BN gitu aja. Tapi Iya. apakah kedinasan ini kedinasan yang tepat untukmu? Kayak gitu. Kita tadi kalau masuk PTN memang ada risiko teman-teman. Risikonya teman-teman harus cari kerja lagi. Harus intinya yang lain-lain lah. Sebenarnya kedinasan pun nggak bisa dibilang kamu udah auto PN. Maksudnya auto PNS karena SKD kita di awal teman-teman. SKD kedinasan SKD yang kedinasan ini di awal. Sedangkan mereka yang CPNS tuh SKD-nya nanti waktu mereka daftar. Gitu. Jadi menurutku PTN bukan pilihan yang buruk juga kalau teman-teman memang punya eh, kemampuan ekonomi yang oke. Tapi kalau kalian rasa kak kedinasan nomor untuk keluarga saya, ya udah masuk aja ke dinasan gitu. Gitu teman-teman. Asik. Ini bener-bener jujur ya guys. Review jujur ya. Review jujur. Ayo, yang mau Review jujur. kenapa pada diam semua? Oke, mungkin itu aja ya. Kita kita sudah jam 1 jam lebih ya teman-teman. Tiba-tiba ada lagi kalau TPK panjang. Dibaca, dibaca. Iya, tipsnya membaca cepat sih menurutku. Nggak ada lain lagi. Dan Wajar. kembali lagi ke ini, ke aspeknya itu apa, aspek apa dia masuknya. Oke, kayaknya sudah oke ya teman-teman. Silahkan nanti belajar SKD-nya. Pelajarin benar-benar. Kalau nanti bisa ikut tryout mana aja. Aku sebenarnya nggak ngebatasin kalian mau ikut tryout Alpha S kayak kemana aja. Silahkan belajar. Ada grup grup belajar kita, silahkan dipakai teman-teman. Silahkan kalian tanya ya soal itu di share-share aja. Ada ada mentornya juga, jadi silahkan. Ya ada Kak Adit ini dia di grup itu aja ya terus, tapi macam apa dia lagi nih guys, lagi jadi bunglon. Sudah ada orang ya di situ. Flashback, Kak, flashback pada saat masa-masa tes. Oh, oh si Kak Fajar 19 ternyata deh. 19 ternyata deh. Coba 19. Kan sebut. Teman-teman kalau ada yang mau tanya PC ya bisa. Nanti saya akan bantu jawab kok insya Allah. Selagi bisa dijawab pasti saya akan bantu jawab. Oke teman-teman, Itu tadi. mungkin itu aja untuk ngobrol-ngobrol santai pada malam hari ini. Kita ngobrol santai dan lain-lain. Jadi memang obrolannya nggak yang kita nggak bikin PPT, kayak ngobrol aja. Terima kasih untuk hadir. Eh, Siap, Kak. terima kasih juga Kak Adit sudah hadir, sudah membersamai kita. Boleh di follow Siap, IG-nya Kak siap. Adit ya, ada di story ya guys ini Hasan. Kalau mau tanya-tanya Kak, gimana cara belajar atau gimana cara hafal Al-Quran, silakan tanya Kak Adit. Mungkin itu aja teman-teman untuk malam hari ini. Eh, Kalau lebih mohon maaf. Kalau saya yang bertanyakan silahkan tanya dulu. Sekian untuk bentar guys, sebenarnya aku mau foto ya. Bentar aku mau foto guys. Sebenarnya mau foto guys. Tapi kayak udah pada nggak ini ya, pada nggak masuk, pada apa? Bisa on cam nggak sih? Kita bisa nggak sih guys? Yang bisa nyalain kamera, nyalain kamera bentar guys. Kita foto dulu guys. Ya, ya, Iya. ya. Kita dokumentasi guys. Ya, pada cabut, pada cabut. Apakah habis ada yang on cam teman-teman? Ah, ada harapan satu. Ada Dini juga, halo Dini. Oh, oke Dini ya.
Oke, mungkin kita follow dulu ya teman-teman ya. Follow dulu ya teman-teman ya. Follow dulu. Kita kasih jempol dulu. Kita kasih jempol dulu deh. Oke, 3, 2, 1. Wait bro. Udah lambat. Sebentar ya. Dia punya sendiri gitu ya nih. Terlambat nih. Oke. Kenapa ya? Setiap saya mau foto jadi gagal terus ya. Kita ulang. 3, oh, 3, 2, 1. Oke. Itu aja teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Kita stop.